Halo, selamat pagi Jazlan, Faizi, Balkis, Giana. Terima kasih sudah join ya. Kita mulai aja untuk kelas kita hari ini. Apakah kedengeran suaranya? Kedengeran ya berarti. Oke, sebentar. Nah, berarti siapa yang belum join? Eh, Giana kaget. Nah, nama namanya. Selamat pagi. Berarti Rifda belum. Karena sudah join belum? Harus ulang tahun nih. Nah, Balkis udah, Faizi udah, Giana udah, Feiza belum, Jazlan udah, Daryl belum. Oh, kaget tadi. Pantas merefleksikan ya. Reza belum, Ernest belum. Boleh segera join ke Zoom ya. Kelasnya akan kita mulai sekarang. Sip, kita mulai aja ya untuk kelas kita hari ini. Jadi selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan melanjutkan lagi dari kelas Python Pro tahun kedua yang pekan lalu. Ya, nah ada yang masih ingat gak minggu lalu kita belajar apa? Kita belajar struktur database ya. Database structure, kalian tahu gimana caranya untuk membuat sebuah database, tabelnya, relasinya juga kita. Hari ini kita akan belajar yang namanya sesi ya. Session. Nah, ada yang tahu atau ada yang pernah mendengar session di dalam website itu apa? Session. Session, apakah ada yang pernah mendengarnya? Hmm. Nah, jadi kalau kita belajar yang namanya session, itu adalah yang membuat ya sebuah website tampilannya sama, baik di layar Kak Daud atau di layar kalian. Contoh nanti kalian ngebuka Tokopedia. Nah, mungkin itu kan Tokopedianya bisa berubah-ubah ya tampilannya. Di orang lain kan jadi aneh gitu kalau tampilannya berubah. Misal di Kak Daud namanya Tokopedia, di kalian namanya Duolingo. Mungkin mirip-mirip ya. Nah, cuman kan jadinya beda gitu. Itu kan dua hal yang berbeda. Nah, dengan session, kalian bisa membuat hal tersebut menjadi sama, gitu. Kita nanti akan melihat bagaimana cara session bekerja, seperti pada website pada umumnya sih. Jadi nanti dengan session itu kalian akan membuat sebuah website sederhana. Dia bisa menampilkan data dari hasil kuis yang kemarin kita udah pernah buat di database-nya, ya. Ini yang baru join ya. Feiza sama Reza, halo. Ini salfok banget sama foto profilnya Reza. Lagi ngapain itu Reza kira-kira? Nah, jadi nanti kita akan coba belajar juga bagaimana caranya untuk membuat website tersebut diarahkan gitu ya, URL-nya atau si domainnya gitu kemana ya.
Nah, kan kemarin kita udah belajar ya, kalau misalnya website itu sebenarnya sama kayak folder pada umumnya. Nah, dengan slash itu adalah root, test, nanti munculin pertanyaan, sedangkan result munculin selesai gitu ya. Nah, nanti akan ada beberapa fungsi berarti ya untuk menampilkan masing-masing URL tersebut di dalam kodenya kalian gitu ya. Nah, nanti kita juga akan membuat yang namanya get question after. Get question after ini akan mendapatkan daftar pertanyaan dari yang udah kalian buat ya. Nah, ini yang kita sebut session tadi. Jadi dengan session dia tahu gitu. Oh, ternyata kalian udah pernah lewat dari halaman root ini gitu. Nanti dia kalau ke halaman berikutnya akan mengingat nih. Ternyata yang sebelumnya itu dari halaman root atau garis miring. Nah, caranya gimana berpindah ke halaman yang lainnya tadi? Kalau di HTML kan kita pakai A doang ya, gampang ahref gitu. Nah, nanti kita juga akan melakukan hal yang sama ya, tapi nanti datanya tetap dikirimkan. Oke? Nah, di dalam Flask itu ada caranya sendiri. Jadi nanti ada yang namanya app at URL rule. Jadi kalau misalnya, oh kalau website yang di halaman pertama atau root itu ke index gitu, ke fungsi index. Nah, nanti kalau misalnya mau dialihkan pakai redirect URL for result ya, kayak gitu. Oke? Itu yang dinamakan session ya. Jadi dalam satu sesi kalian ada journey-nya, lagi berpikir, lagi berpikir keras tuh pasti. Kamu lupa titik koma. Nah, ini Ernest sudah join. Halo Ernest, selamat ulang tahun ya. Tanggal 14 ulang tahun ya. Iya, Kak. Mantap. Panjang umur, sehat selalu, diberkahi Tuhan. Terima kasih, Kak. Sama-sama. Oke, kita lanjut ya kalau belum ada pertanyaan. Daryl, halo pagi Daryl. Selamat makin tua. Kalian berarti umurnya berapa? Kalau di SMA berarti belasan ya? 16, 17, 18 kali ya. Ernest berapa nanti yang tanggal 14? 17, 17. Kamu kelas 3. kelas 2. Oh, kelas 2. Oke. Naik kelas 3 ya tahun depan. Tahun ini ya? Iya, Oke. Sip. Kita akan lanjutin ya. Jadi bagian berikutnya adalah yang namanya ini session tadi udah ya. Jadi session ini akan menghitung ya. Nanti kita belajar juga setiap nge-refresh gitu ya. Nanti akan dihitung udah berapa kali nih refreshnya ya. Nah, berikutnya adalah cookie. Cookie ada yang pernah dengar apa itu cookie? Ada yang makin tua nih HBD, Happy Birthday Ernest. Cookie. Nah, jadi cookie atau ya kue ya sebenarnya dia adalah data spesifik beberapa baris teks gitu. Jadi dia adalah yang dikirimkan dari server ke klien. Mungkin nanti kalian punya website gitu ya, ada data nama kalian, nah berarti itu kita akan kirimkan menggunakan cookie. Oke? Nah, jadi nanti setiap user itu punya cookie-cookinya sendiri. Nanti cookie itu akan disimpan di dalam Flask dan data dari server juga akan disimpan ke dalam Flask. Jadi nanti kalian bisa mengakses data yang sama ya di dalam satu website. Oke, kalau belum ada pertanyaan, ada pertanyaan dulu? Kalau nggak ada, kita sambil buka VS Code ya. Meskipun masih tanggal 14 ya, Mas ya. Early birthday. Oke, bentar. Boleh dibuka VS Code-nya masing-masing ya. Kemudian kita buka yang di nomor 27. Kalian berarti bentar lagi ya.
Udah beres. Mantap. Ke bagian satu. Coba dibuka dulu. Harusnya kosong ya punya kalian ya. Nah, di resume apa jadi kayak gitu namanya PHP Artisan Max Session. Waduh. Oh iya, keren banget developer lagi create session. Nah, oke. Udah dibaca ya. Kalau udah dibaca, nanti kita akan coba membuat struktur programnya. Jadi, kalian akan punya session sama ada fungsi kontennya dan juga ada HTML text ya. Nah, apa yang akan kita buat sederhana ya. Jadi, nanti kalian akan bikin dulu untuk importnya dari Flask sama DBScript. DBScriptnya kalian ada isinya nggak? Ini dari yang nomor sebelumnya ya. Coba dicek dulu. Ada nggak isinya? Kalau nggak ada, kalian bisa pakai Google Docs ini ya. Sebentar. DBScript. Iya, dibikin dulu berarti file DB script-nya ya karena nanti kita akan import datanya dari DB script tersebut. Nanti kalau udah di play dulu ya DB script-nya. Kayak nanti langsung ketik N aja supaya ada datanya. Nah, baru di main.py kita akan import ya. Lalu habis itu udah ada di link Google Docs ya. Jadi kalian bikin file dbscript.py, kemudian pakai kode yang ada di chat di Google Docs tadi ya. Nah, nanti kita akan coba belajar bagaimana cara routing dari website halaman pertama berarti pakai root atau garis miring ini. Ini ada artinya halaman pertama ketika browsernya dibuka. Kemudian nanti ini ke halaman test dan ini adalah halaman result. Kita pakai app root ya. Nah, bagaimana cara kita mengarahkannya? Kita cara mengarahkannya adalah dengan redirect ya, redirect URL for gitu. Oke? Sip. Itu aja. Jadi ini adalah salah satu contoh untuk latihan yang di nomor satu. Silakan kalau ada baris yang bingung ditanyain untuk ngebuat 3 aturan URL dulu ya. Nah, boleh di play dulu. Nanti kalau di play hasilnya seperti apa? Jadi kalau di play akan ada kontrol klik ya untuk membuka URL-nya. Nih tampilannya dia kayak gini.
Dia kan ada tes ya kosong. Kemudian nanti kalau kita klik maka that's all folks ya. Kenapa terjadi that's all folks? Karena kita lihat di sini ya. If not queue. Nah, if not queue berarti di dalam get question after ini nggak ada daftar pertanyaan terhadap quiz ini ya, gitu. Jadi nanti kita dapatnya adalah yang di bagian that's all folks, ya. Sip, kalau udah ketik angka satu dan kalau ada pertanyaan boleh ditanyain ya. Ingat dibikin dulu filenya DBS Scripts. Kodenya ada di Google Docs. PHP artis. Kamu belajar dari mana PHP, Reza? Di sekolah emang udah? Atau emang kamu explore sendiri? Oh, web programming on pas. Web, siapa nama itunya ya? Si pengajar Sandika ya?
Oke, Reza udah ya. Yang lain boleh diketik angka satu juga kalau sudah ya. Oke, Daryl sudah. Oke, sudah. Errornya gimana? Coba share screen. Oke, aku internal server error. Mana? Invalid literal baris. DB scriptnya di play dulu coba. Udah di play belum? Nah, ini N. Enter. Udah. Terus ke main PY, di play lagi. Nah, ini kontrol. Klik yang ini. Di DB scriptnya harus di play dulu ya. Kontrolnya di hold. Terus kamu klik. Ya. Giana tolong share screen. Giana, Hiho, Hahu, Uhu, Ue. Share screen-nya yang di VS Code-nya. Atau share screen semua layar. Bisa nggak Faiza? Kenapa tuh? DB script-nya udah kamu play belum? DB script-nya di play dulu. Nah, ini play dulu. Nah, ini ketik N di bawah. Enter.
Kayak lalu ke main.py. Main.py-nya. Hmm. Nah, itu control klik, buka. Nah, that's all folks. Oke, udah bisa ya sama-sama. Oke, kita lanjut. Lanjut ke bagian berikutnya. Yang ini ada pertanyaan dulu nggak? Clear ya? Kalau sudah clear, kita lanjut ke bagian nomor 2. Nah, dibaca dulu ya. Jadi kita akan menambahkan objek session ke aplikasi web Anda. Perhatian, level ini hanya berisi instruksi. Lanjutkan pengerjaan file yang Anda buat di paruh pertama perjalanan. Jadi nanti kita copy lagi dari yang sebelumnya ya. Kayak kita lanjutin dari yang nomor sebelumnya gitu. Nah, jadi dengan session ini, kalian akan bisa menggunakan yang namanya session dari Flask. Nanti kita akan punya secret key. Secret key ini gunanya kayak password gitu. Jadi kalian sebagai orang yang membuat website itu artinya kalian bisa mengakses bagian belakang atau dapurnya lah. Ya ibaratnya kalian sebagai chef ya. Kalau chef kan berarti punya kunci untuk ke dapurnya. Nah, di dalam website dapur tersebut kita sebut sebagai secret key ya. Nah, nanti di indeks ini kita akan simpan sebuah session quiz, randinnya berapa, terus session last questionnya berapa. Ntar tinggal kita return. Gosong chef. Chefnya Chef Juna lagi. Dimarahin. Nah, nanti kita tinggal dapetin aja langsung dari tesnya. Habis itu kita ambil kuisnya sama kayak yang sebelumnya sih. Ntar yang perlu ditambahin adalah yang di bagian resultnya aja sih. Si kuisnya itu keberapa. Dan state-nya seperti apa. Oke. Ntar kalau kita play hasilnya seperti apa. Dia DB script-nya kalau kosong atau belum ada filenya, dibuat dulu. Kalau kodenya masih sama kayak di Google Docs tadi. Ya. Ntar hasilnya seperti apa? Hasilnya kalau kita klik, hmm, nah, dia nanti akan ada quiz sama ada mulai tes. Kita misalnya mau lihat session, berarti last question 0, quiz 1. Ntar kita mulai tes, quiz ID-nya 2, terakhir di question ID 0. Nah, mulai lagi, lihat sessionnya dimulai lagi tuh. Quiznya jadi 2, mulai tes, quiz ID-nya 2. Ntar kalau kita back, nah sessionnya kosong. Karena kita klik tombol back. Ya, dia nggak berhasil di capture ya journey dari awal buka websitenya. Oke, sip. Ini adalah kodenya. Silahkan dibuat dahulu. Kadang coba kecilin aja ya. Secret key-nya nggak perlu diketik ya, karena itu random generator. Misalnya ada yang udah selesai, ini kadang screenshot di bagian bawah untuk result sama state. Yang bagian atasnya. Yap. Kalau ada pertanyaan, tanyain ya.
Udah yang udah ketik angka 2 ya. GCPH. Bener-bener sih Reja. Kaget banget tiba-tiba. Tiba-tiba ada gajah. Kalau Giana ganti namanya jadi Tulus, dinyanyiin kamu sama si Giana. Iya, yang lain kalau udah ketik angka 2 ya. Yang lama makin on.
Udah semuanya? Ya udah ya, berhasil lah. Nah, sudah kita mau lanjut. Oke, oke Faiza. Ah, error mana share screen? Tempat kodok hujan lagi. Saya di play. Udah di play belum? Udah base script ya? Di play dulu.
Oh ini di klik tong sampah dulu Faiza. Iya. The base scriptnya udah di play ya. Ini di play dulu. Bisa. Control klik. Buka ini dulu. Ah, apa tuh? Session quiz. Baru 9. Ini kurang lengkap. Gini nih. Aku ketik dulu. Nah, last questionnya juga kurang lengkap itu. Ya, ini Ctrl C dulu. Kamu klik di sini. Ya, klik Ctrl C untuk stop. Nah, play lagi. Nah, Ctrl klik lagi. Nah, sip. Oke. Udah ya. Ada pertanyaan dulu sejauh ini semuanya? Udah selesai ya. Kita bisa lanjut ya ke nomor berikutnya. Oke. Nah, nomor berikutnya adalah yang bintang nih. Nomor 3 ini apa ya? Oh, ya udah. Ini ke bintang ya. Silakan di bintang dulu. Jadi di bintang ini kita akan menghitung kunjungan halamannya berapa kali gitu. Jadi nanti kita akan coba ngelihat ya kalau misalnya kalian nge-refresh itu udah berapa kali ya hitungan dari si browsernya. Nah, nanti kalau kita play, dia muncul kayak gini ya. Kalau kita refresh terus dia akan berubah tuh angkanya. Ya, ini yang kita sebut sebagai cookies. Dia nyimpan datanya. Silakan boleh dibuat cookies dan session ya. Ini nih secret key-nya lagi yang udah ketik angka 3.
Oke, udah ya Reza ya. Apa petir? Kedengeran nggak ya? Tempat kalian hujan nggak? Oh, mati lampu deh. Udah semua? Yang nomor 3 itu, lihat deh, nomor 3 udah ada kodenya belum ya? Ada nggak kodenya? Ada kodenya ya, coba dibaca-baca dulu berarti. Ya.
Udah ya, ini nomor bintangnya ya. Udah kita ke nomor 3. Tadi udah kode foto belum yang bintang. Belum kode foto. Nah, kita kan DB scriptnya udah ada quiz.py-nya, result.html, oke. Berarti yang ini kita cukup melengkapi kodenya aja ya, dari yang sebelum-sebelumnya nih. Nah, yang quiz.py berarti sebentar. DB scriptnya pakai yang Google Docs tadi aja ya. Kalian timpa aja yang udah ada ini. Karena ini nggak lengkap, nggak ada datanya tuh. Berarti yang quiz.py-nya bisa langsung di copy juga dari yang nomor satunya ya. Nah,
Iya, ini masih sama kayak yang sebelumnya aja. Kalian copy dari yang nomor satunya aja, yang nomor tiga ini. Oh, sama persis. Gak ada perbedaan. Ini dari modulnya juga. Oke, at least kalian udah belajar yang session sama ini ya, apa, cookiesnya. Ada pertanyaan dulu so far sejauh ini. Jadi yang kuisnya ini kalau misalnya yang lengkapnya, bentar. Nih ya, ini yang di nomor satunya nih. Di link Google Docs tadi aja ya, kalau bikin tab baru. Quiz pay. Tinggal hasil gabungan dari sebelumnya. Oke, sip. Silakan direview dulu kodenya. eh Kalau misalnya ada pertanyaan boleh tanyain. Nah, nanti akan ada 3 pertemuan lagi ya untuk website ini. Jadi di pertemuan berikutnya kita akan belajar bikin formulir. Nanti 2 minggu yang terakhir kita akan belajar ngebikin website yang lengkap ya, portofolionya kalian. Jadi nanti akan ada database untuk nampilin project apa aja yang udah pernah kalian buat. Ya nanti kita akan bikin berarti ada Flash-nya, SQLite-nya. Terus nanti dia bisa CRUD ya. Ada yang pernah dengar gak CRUD apa? CRUD. Nah, CRUD itu adalah istilah yang kalau misalnya nanti kalian belajar website lebih dalam, create, read, update, sama delete. Ya, nanti kita akan gabungin itu dengan Flask dan juga database-nya plus HTML dan CSS. Ya, jadi nanti udah komprehensif untuk project yang kalian siap diupload ke GitHub. Ya, oke deh, itu aja untuk pertanyaan dari kelas hari ini. Adakah sebelum kita tutup? Kalau belum ada, kelasnya kita cukupkan aja ya. Terus sekarang nggak ada sih. Ular, ular sanca siapa lagi? Oh si Gian. Kalau nggak ada pertanyaan, kelasnya kita cukupkan dan nanti ketemu lagi di pertemuan berikutnya ya, sesuai dengan yang Kak Daud bilang tadi pembahasannya. Saya itu aja, bye-bye semuanya. Selamat pagi. Dadah Jazlan, Faizi, Balkis, Giana, Reza, Daryl, Ernest. Thank you ya. Ya, terima kasih.